Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang sekolah kedinasan yang ada di seluruh Indonesia? Kali ini kakak akan bahas 10 sekolah kedinasan terfavorit tahun 2020. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru tentang IPDN. Ya, sebelum kita mulai urutannya ya, 10 besar untuk sekolah kedinasan terfavorit tahun ini. Jadi pendaftarnya ini kurang lebih cukup banyak, sekitar 157.327 pendaftar ya atau peminat sekolah kedinasan. Kemudian kuotanya itu ada 5.426. Jadi sekolah kedinasannya sendiri terdiri atas 28 sekolah kedinasan di 6 kementerian. Jadi jika kita menghitung peluangnya, nah, di sini peluangnya kurang lebih satu orang itu harus menyingkirkan 28 pesaing lainnya untuk bisa menjadi calon taruna atau calon praja ya di sekolah kedinasan. Jadi persentasenya kurang lebih 3,45% untuk bisa lolos menjadi peserta didik sekolah kedinasan. Yang ke-10 ini ada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau PKTJ Tegal 2138 dengan memperebutkan kuota 180 formasi ya. Kemudian peluangnya itu kurang lebih 1:11 orang ya. Jadi satu orang ini harus menyingkirkan 11 pesaing. Jadi persentase untuk bisa lolos itu cukup tinggi, yaitu 8,42%. Kemudian yang ke-9 ada Politeknik Penerbangan Indonesia atau PPI Curug, dulu dikenal dengan nama STPI. Nah, pendaftarnya kurang lebih ada 2.301 orang dengan memperebutkan kuota 168, berarti peluangnya kurang lebih 1:13 orang. Di sini persentasenya sekitar 7,3%. Kemudian yang ke-8 ada Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI Madiun. Nah, di sini pendaftarnya ada kurang lebih 3.408 dengan kuota 120 orang. Peluangnya berarti 1:27. Ini cukup ketat dengan persentase kelulusan sekitar 3,52%. Ada Politeknik Siber dan Sandi Negara. Pendaftarnya kurang lebih 4.123 dengan kuota hanya 100. Kemudian peluangnya ini cukup tinggi, atau kita bisa bilang ini sangat tinggi ya, 1:40 dengan persentase kelulusan 2,43%. Yang ke-6 ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Sini pendaftarnya kurang lebih 8.527 dengan kuota 250 orang. Peluangnya sekitar 1:33 dengan persentase 2,93%. Ini cukup ketat yang ada di STIN. Kemudian yang kelima ada Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD. Pendaftarnya kurang lebih 10.182 dengan kuota cukup tinggi yaitu 912 orang. Peluangnya 1:10. Persentasenya 8,96%. Ada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip. Ini pendaftarnya ada 12.261, cukup banyak. Kuotanya 290 orang, ini juga lumayan. Peluangnya 1:41 dengan persentase 2,37%. Posisi ketiga ada Politeknik Imigrasi atau Poltekim. Pendaftarnya kurang lebih 14.201 orang dengan kuota sama dengan Poltekip yaitu 290 dan peluangnya 1:48. Ini sangat ketat ya di Poltekim dengan persentase 2,37%.
Posisi kedua ada Politeknik Statistika atau biasa dikenal dengan STIS. Ada 28.000, wah luar biasa, 28.942 dengan kuota 600, hanya 600 ya. Jadi peluangnya itu sekitar 1:47. Ini sangat-sangat ketat di STIS. Jadi persentase kelulusan itu sekitar 2,07%. Dan di posisi puncak ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (PDN). Ini luar biasa, pendaftar tahun ini hingga 57.534 orang. Ini akibat dari tidak dibukanya STAN dan STMKG tahun ini. Dengan kuota hanya 1.200, ini turun dari tahun lalu yang jumlahnya 1.700. Dan peluangnya itu cukup ketat ya, 1:47. Kurang lebih sama dengan STIS. Jadi persentase kelulusan 2,09% untuk di rata-rata. Tapi untuk di IPDN sendiri persaingannya itu dibagi per provinsi, jadi bukan per kuota secara nasional. Jadi ini sudah kakak hitung di video yang lain, jadi silahkan cek di video kakak yang lain ya untuk menghitung persentase peluang Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Oke, terima kasih sudah menonton. Silahkan komentar kalian sudah memilih sekolah kedinasan yang mana. Kakak doakan semoga yang like, subscribe, dan tekan tombol lonceng bisa lulus dan lancar dalam menghadapi setiap tes sekolah kedinasan masing-masing ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita nanti akan update di video yang lain ya. Jadi stay tune di channel YouTube WIS IPDN XX. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.